Di halaman keluarga Yu, awan petir terus-menerus muncul di atas. Dan seiring bertambahnya awan petir, Danley atau petir pil tampaknya perlahan menjadi lebih ganas. Saat seruan peringatan terdengar, aura yang luar biasa kuat tiba-tiba menyapu dari sosok kekar itu. Merasakan kekuatan aura ini, semua yang hadir langsung terkejut. Seruan-seruan tak henti-hentinya terdengar. "Ahli Dodi bintang 5," ucap para kerumunan. Setelah seruan itu mereda, banyak orang merasakan niat membunuh yang dingin menyebar, membuat hati mereka bergidik dan mereka buru-buru mundur. Pria berjubah abu-abu terkejut. Bagaimana mungkin? Tidak kusangka penyakit tersembunyi orang tua ini sudah sembuh. Dia ini ahli Dodi bintang 5 asli. Pria berjubah abu-abu itu merasa terkejut. Dia dan pemimpin keluarga Yu memang memiliki beberapa pertemuan sebelumnya. Dia mendengar bahwa pemimpin ini menderita penyakit tersembunyi dan kekuatannya menurun drastis. Itulah mengapa dia berani membawa putranya ke keluarga Yu untuk mencari Xiaoyan, membalas dendam dari reruntuhan. Tetapi sekarang, karena dia telah memulihkan kekuatannya, jelas tidak bijaksana untuk menuntut seseorang di bawah pengawasan ahli Dodi bintang 5. Mengingat pemimpin keluargamu sendiri hanyalah Dodi bintang 4 tahap akhir. Dalam 10 nafas, nyah dari sini, ucap Yuyu suaranya sedingin es. Saat hati pria berjubah abu-abu itu bergetar ketakutan, tatapan sedingin es itu tiba-tiba melesat. Niat membunuh yang acuh tak acuh di matanya membuat para tetua keluargamu merasa kedinginan. Meskipun hati mereka kedinginan, mengingat status keluargamu di kota Wu, meskipun tidak bisa sejajar dengan keluarga Wu Huan, kapan mereka pernah diteriaki seperti ini? Muller, yang sombong, sama sekali tidak memandang rendah sosok kekar di depannya. Ayahnya ada di sampingnya. Jadi dia tidak menunjukkan rasa takut seperti orang biasa. Cari Xiaoyan nanti. Saat ini tidak baik bertarung dengannya. Mengambil musuh seorang ahli Dodi bintang 5 bukanlah langkah yang bijaksana, ucap ayah Muller perlahan mundur. Mendengar itu, Muller tertegun sejenak, lalu mengangguk. Dengan lambaian tangan, dia memimpin rombongannya perlahan mundur. Muller menatap serius sosok kekar di udara. Ahli Dodi bintang 5, bahkan ayahnya pun tidak bisa menghadapinya. Orang-orang di sekitar melihat para ahli keluargamu langsung diperintahkan mundur oleh orang keluarga Yu dan tidak bisa menahan diri untuk mendecakkan lidah. Ahli Dodi bintang 5 memang bukan orang sembarangan. Muller marah, dia menggertakkan gigi. "Xiaoyan, sebaiknya kau berdoa jangan sampai jatuh ke tanganku, atau aku akan membuatmu mati dengan sangat mengenaskan." Peristiwa aneh yang tiba-tiba muncul di langit juga mengejutkan banyak orang di keluarga Yu. Seketika, suara angin menderu di langit, dan sosok-sosok melesat keluar dari halaman keluarga Yu, melayang di udara, menatap awan gelap yang menyelimuti langit dengan wajah serius. Yuyu melayang di udara, wajahnya serius. Danley, Yuyu menatap petir yang bergerak seperti ular perak di antara awan gelap, berkata dengan suara pelan dan berat. Di samping Yuyu, Yuru dan sesepuh ketiga yang dulunya membawa bahan obat juga berdiri melayang. Di bawah kekuatan langit dan bumi ini, bahkan mereka pun merasakan sedikit ketakutan. Yuyu mengaum dengan serius. "Para tetua, dengarkan perintahku. Aktifkan formasi besar di halaman keluarga Yu. Jika Danley jatuh ke halaman, segera bertindak." Mendengar perintah Yuyu, para tetua di halaman tidak berani menunda. Mereka serentak menjawab, lalu melesat turun tersebar di berbagai sudut halaman dalam. Doki yang kuat membanjiri keluar dari tubuh mereka. Lalu dari jauh, mereka saling berkoordinasi. Yuyu melihat para tetua bersiap. Dia masih sedikit khawatir. "Keluarga Yu, segera mundur ke halaman depan. Jangan berkeliaran di luar," ucap Yuyu dengan nada serius. Melihat wajah tua Yuyu yang serius, meskipun banyak anggota keluarga Yu yang sangat penasaran dengan keanehan di langit, mereka tetap patuh berlari ke halaman depan, lalu berdiri di gerbang utama keluarga Yu. Dengan hati-hati melihat petir yang perlahan memancarkan gelombang energi yang menakutkan itu, Yuyu meredakan nafas sedikit. Beberapa pil dengan tingkat terlalu tinggi. Begitu muncul, kekuatan yang dahsyat itu akan menyebabkan kekacauan di langit dan bumi, dan akhirnya memicu Danley. Dan Danley, atau petir pil yang kali ini dipicu Xiaoyan, lebih kuat dari yang pernah kulihat dari alkemis manapun sebelumnya. "Pemimpin keluarga, menurutmu bisakah Xiaoyan menahan Danley ini?" ucap sesepuh ketiga. Dia sangat khawatir. Sesepuh ketiga bertanya dengan cemas.
menatap pemuda berjubah hitam yang berdiri di atas gubuk kayu. Bagaimanapun, ini adalah kediaman keluarga Yu. Dan Danley yang mengerikan itu, jika terjadi kesalahan sedikit saja. Yu sedikit ragu lalu tersenyum pahit. Aku tidak begitu yakin. Danley yang pernah kulihat juga terbatas. Tapi Danley yang kulihat dulu, alkemis itu sampai harus mengundang 3 ahli dodi bintang 4 untuk bisa menahannya. Danley Xiaoyan kali ini jelas lebih kuat. Dengan kekuatannya sendiri, mungkin akan sedikit sulit. Yuru mengepalkan tangan, dia mengangguk. Doki yang dahsyat di tubuhnya mulai beredar diam-diam. Dia sudah memutuskan, begitu Xiaoyan terlihat kewalahan, dia akan segera bergerak. Yuyu menghela nafas menatap putrinya. Awasi dia. Jika situasinya tidak beres, kita berdua akan bertindak. Meskipun aku tidak tahu apakah kita bisa menahan Danley, tapi bagaimanapun, kita bisa mengurangi tekanan Xiaoyan. Yuru mengangguk. Terima kasih ayah. Dan sesepuh ketiga. Meskipun Yuru tahu, sebagian besar alasan ayahnya melakukan ini adalah karena dirinya. Saat mereka berbicara, awan gelap di langit semakin tebal dan berat. Dari jauh, seolah-olah akan menekan ke tanah, memberikan perasaan penindasan yang luar biasa. Dari sudut pandang orang-orang di halaman keluarga Yu di bawah, Xiaoyan saat ini seolah-olah berada tepat di bawah awan gelap yang tebal. Di dalam awan itu, kilat perak bergerak bebas. Sesekali bertabrakan dan meledakkan guntur yang dahsyat. Kekuatan surgawi itu membuat orang-orang merinding. Oleh karena itu, semua anggota keluarga Yu, bahkan beberapa tetua, sangat mengagumi Xiaoyan yang masih bisa berdiri di atas gubuk kayu tanpa perubahan ekspresi dalam situasi seperti itu. Di tengah awan gelap, tiba-tiba seberkas petir hitam setebal lengan melesat keluar. Cahaya menyilaukan itu menerangi seluruh langit yang gelap. Di atas gubuk kayu, Xiaoyan mendongak, menatap awan tebal yang hampir dekat dengannya. Guntur yang bergemuruh di dalamnya seolah meledak tepat di telinganya, menyebabkan gendang telinganya berdenging. Yuru terkejut dan bingung. Kenapa Danley ini berbeda dari yang ia panggil saat memurnikan pil sebelumnya? Yuru menatap tajam petir yang bergerak seperti ular perak di dalam awan gelap, merasakan kekuatan besar yang terkandung di dalamnya. Petir kali ini jauh lebih kuat daripada saat penilaian di asosiasi alkemis. Dia tidak tahu apakah Xiaoyan bisa menahannya. Alkemis memang profesi terkuat di dunia ini. Harapan terbesar alkemis seumur hidup adalah memurnikan pil yang bisa memanggil petir. Semakin dahsyat petir yang dipanggil, semakin tinggi tingkat pilnya. Ini adalah kehormatan besar bagi mereka, dan Xiaoyan juga bangga akan hal itu. Dia ingat betul, bahkan saat memurnikan pil di masa lalu, dia belum pernah memicu pemandangan sehoror ini. Pemandangan hari ini berkat kekuatannya yang melonjak, karena memurnikan pil adalah proses yang sangat memakan waktu. Tidak hanya menguras kekuatan jiwa yang besar, tetapi juga membebani doki. Seiring dengan semakin intensnya gelombang dari kuali obat, tak lama kemudian, sebuah suara gemuruh nyaring tiba-tiba terdengar di langit di atas halaman keluarga Yu. Seketika, semua orang merasakan bahwa langit dan bumi seolah-olah tiba-tiba menjadi gelap gulita. Awan-awan dengan cepat berkumpul dari segala arah. Kali ini, awan yang berkumpul bukanlah awan hitam biasa, melainkan awan hitam pekat yang sangat dalam. Langit diselimuti awan petir hitam pekat, tanpa suara guntur sedikit pun. Namun, ketika seseorang menatap awan hitam yang begitu dalam hingga seolah bisa menyedot pandangan, bahkan jiwa pun bergetar. Di dunia ini, hanya beberapa pil tingkat puncak 8 yang sangat berharga yang bisa memicu Danley 9 warna. Di atas itu adalah pil tingkat 9, atau bahkan pil yang lebih kuat. Dan di atas tingkat 9 adalah yang legendaris, pil tingkat kaisar. Xiaoyan ini sedang memurnikan pil tingkat kaisar. Alkemis keluarga Yu berbicara dengan wajah yang sangat terkejut. Pada saat ini, bahkan para master alkemis keluarga Yu yang sangat berpengalaman pun menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Dapat menyaksikan master alkemis memurnikan pil dari jarak sedekat ini adalah peningkatan besar bagi teknik alkimia mereka sendiri. Ini adalah daya tarik yang besar bagi para alkemis. Karena banyak master alkemis memurnikan pil di bawah perlindungan ahli, sehingga sulit sekali untuk menyaksikannya dari dekat. Petir iblis hitam. Sudah bertahun-tahun aku tidak melihatnya lagi. Kumam Yuyu, dia berdiri di atap. Di sisi lain, Raja Naga Emas tersenyum pahit. Ternyata petir iblis hitam. Tidak kusangka akan memicu awan petir sekuat ini. Paman Guru, apa itu petir iblis hitam? Tanya Xiaoyan dengan bingung. Meskipun Xiaoyan merasakan aroma familiar dari awan petir hitam pekat itu, dia tidak mengerti. Raja Naga Emas perlahan menjelaskan.
Aku pernah mendengar guru Dose berkata, ketika memurnikan pil, di atas tingkat 9 akan memicu awan petir yang sangat kuat. Petir iblis hitam adalah salah satunya. Tapi awan petir yang dipicu oleh pil tingkat kaisar ada 4 jenis. Petir 9 warna, petir iblis hitam, petir iblis bumi, dan petir iblis langit. Pil tingkat kaisar juga dibagi menjadi 1 hingga 9 warna petir. Meskipun kekuatan petir ini tidak diragukan lagi, itu tidak terlalu berbahaya. Di atas petir 9 warna adalah petir iblis hitam. Petir iblis hitam memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Setiap petir sangat menakutkan. Pil penguat asas ini memang pantas disebut pil tingkat 1 kaisar, sampai bisa memicu petir iblis hitam. Sejauh yang aku tahu, petir iblis hitam ini sangat ganas. Bahkan ahli Dou di bintang 4 biasa pun akan kesulitan menghadapinya. Mendengar itu, Xiaoyan menatap awan hitam yang terus bergerak dengan ekspresi serius. Dari sana, dia merasakan kekuatan penghancur yang sangat pekat. Kekuatan ini berkali-kali lipat lebih kuat dari Danlei 9 warna dan petir iblis hitam yang pernah muncul saat dia memurnikan pil sebelumnya. Di langit yang jauh, lapisan awan hitam terus bergerak. Seluruh area langit di atas keluarga Yu sunyi senyap tanpa suara guntur sedikit pun. Namun, justru keheningan mematikan inilah yang membuat orang merasa takut. Seiring dengan terus bergeraknya lapisan awan hitam, sekitar 10 menit kemudian, di pusat awan itu, sebuah lubang berbentuk persegi tiba-tiba perlahan terbuka. Di dalam lubang itu, semuanya masih hitam pekat, seperti lubang hitam paling dalam. Namun, saat lubang melingkar ini muncul, bulu roma di tubuh Xiaoyan sedikit merinding, dan aura yang meluap akhirnya menyapu keluar dari tubuhnya tanpa ditahan. Saat aura Xiaoyan melonjak, di dalam lubang itu, kekuatan petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, dan akhirnya terdengar suara aneh. Seketika, kilat hitam setebal pohon melesat keluar dari dalamnya, lalu tanpa suara melaju ke arah Xiaoyan di bawah. Melihat kilat hitam yang tidak terlalu besar ini, anggota keluarga Yu di sekitarnya tampak ketakutan dan segera mundur. Mereka semua tahu bahwa meskipun pemurnian pil berhasil, masih ada langkah terakhir, yaitu menghadapi Danlei. Banyak pil tingkat tinggi hancur di langkah terakhir ini. Mata Xiaoyan tertuju pada kilat hitam yang bahkan dia rasakan sedikit berbahaya. Dengan jentikan jari, sesosok tubuh berwarna keemasan melesat keluar dari cincinnya, lalu muncul di atas gubuk kayu. Itu adalah boneka iblis emas yang mampu menyerap Danlei. Dia ingin melihat apakah boneka iblis emas ini bisa menahan petir iblis hitam, mengingat potensi boneka iblis emas yang sebanding dengan ahli Dou di bintang 5 cukup memuaskan Xiaoyan. Bang! Suara benturan keras. Kilat hitam itu melintas dan langsung muncul di atas kepala boneka iblis emas, lalu langsung mengenai tubuhnya. Namun kali ini, boneka iblis emas yang biasanya tidak pernah meleset, saat kilat hitam itu mengenai tubuhnya seketika membeku. Kemudian pakaian di permukaan tubuhnya yang keras meledak menjadi bubuk. Bang, bang, bang! Suara benturan berturut-turut. Setelah pakaian di permukaan boneka iblis emas hancur, beberapa petir berikutnya juga menyusul. Hampir tanpa efek menahan sama sekali. Begitu mereka terkena petir hitam itu, tubuhnya yang sangat keras langsung menjadi lunak. Hal ini adalah yang pertama kali dilihat Xiaoyan selama bertahun-tahun. Wajah Xiaoyan semakin serius. Dengan kemampuan boneka iblis emas, jelas tidak mungkin menyerap kekuatan penghancur di dalam petir hitam itu. Jika terus begini, boneka iblis emas yang telah susah payah diperbaiki oleh Raja Naga Emas bisa hancur. Saat ini dia harus bertindak sendiri. Dengan hentakan kaki, Xiaoyan langsung muncul di atas gubuk kayu. Dia mendongak, api mengelilingi tubuhnya, dan di mata hitamnya yang pekat, kilat hitam melesat datang. Menatap petir hitam yang semakin mendekat, telapak tangan Xiaoyan perlahan mengepal, dan seiring dengan kepalan tangannya, energi di seluruh langit dan bumi seolah tertarik oleh sesuatu, berkumpul membanjiri kepalan tangannya. Ahli Dodi mampu mengendalikan energi langit dan bumi di suatu area. Pada tingkat ini, bahkan tanpa doki di dalam tubuh, mereka masih bisa melancarkan serangan yang menghancurkan langit dan bumi. Inilah yang paling menakutkan dari seorang ahli Dodi. Xiaoyan, dengan penuh tekad, dia berkata, "Biar aku, Xiaoyan, coba seberapa hebat kemampuanmu." Petir iblis hitam, energi mengerikan berkumpul di kepalan tangan Xiaoyan. Di bawah tatapan terkejut banyak orang, dia mengepalkan tinju dan dengan keras menghantam kilat hitam itu. Bom, bom, bom! Di langit,
Tinju Xiaoyan yang memuat gelombang energi mengerikan bertabrakan dengan berkas cahaya mencengangkan dari awan petir. Seketika badai kehancuran yang mengerikan melanda, berpusat pada Xiaoyan dan awan petir. Ruang di area itu pecah berkeping-keping, meledak dengan suara berderak. Xiaoyan terbatuk-batuk. Setelah benturan, Xiaoyan buru-buru mendarat di atas gubuk kayu, menstabilkan tubuhnya. Petir iblis hitam ini memang pantas dengan reputasinya, gumam Xiaoyan. Duel singkat Xiaoyan dengan petir iblis hitam tadi yang terlihat sederhana sebenarnya tidak demikian. Saat bentrok, petir iblis hitam memiliki sifat penetrasi yang sangat kuat. Meskipun Xiaoyan dilindungi oleh api langit, sebagian kekuatan petir masih menembus tubuhnya, menyebabkan sensasi kesemutan menjalar. Jadi, bentrokan tadi memang membuat Xiaoyan berada di posisi yang dirugikan. Tidak jauh dari sana, Yuyu jelas menyadari kondisi Xiaoyan. Dia nyaris saja bergerak, namun terpaksa menahan diri karena harus mengawasi para monster tua yang bersembunyi di kegelapan. Dia hanya bisa menghela nafas dengan alis berkerut. Yuyu berpikir, meskipun dia memiliki banyak pengalaman, dia hanya pernah mendengar tentang petir iblis hitam, belum pernah melihatnya langsung. Sekarang setelah melihatnya, dia menyadari mengapa petir iblis hitam dijuluki pembunuh alkemis. Sementara itu, sesepuh ketiga melihat langit yang tiba-tiba kosong menunjukkan ekspresi yang sangat menarik. Pemandangan megah seperti ini jarang terlihat. Di langit, badai energi mengerikan mengamuk dengan gila-gilaan. Ruang dalam radius 100 zang atau sekitar 333 meter langsung berubah menjadi hitam pekat. Ruang di sini telah runtuh sepenuhnya akibat benturan mengerikan antara Xiaoyan dan awan petir. Melihat ruang hitam pekat di langit, sebagian besar orang berubah ekspresi. Meskipun mereka telah hidup bertahun-tahun, jarang sekali mereka menyaksikan bentrokan antara alkemis dan Danley setingkat ini. Semua orang tahu, jika mereka tersapu oleh badai energi di awan petir itu, dengan kekuatan mereka mungkin tidak akan bertahan lebih dari 2 nafas sebelum jiwa mereka hancur berkeping-keping di dalamnya. Xiaoyan itu berani melawan petir iblis hitam secara langsung, ucap tetua pertama. Itu petir iblis hitam yang bisa menyaingi ahli dodi bintang 4 puncak yang sangat kuat loh, ucap tetua kedua. Beberapa tetua di pavilion melihat pemandangan ini. Mereka tidak bisa menahan gumaman terkejut. Sesepuh ketiga juga ikut berbicara. Kekuatan Xiaoyan itu puncak dodi bintang 3. Menghadapi satu petir iblis hitam seharusnya bukan masalah besar. Tapi, jika dia harus menghadapi banyak petir iblis hitam sendirian, sesepuh ketiga yang mengenakan pakaian biasa melirik ke langit dan berkata dengan tenang, petir iblis hitam semacam ini kekuatannya sangat mengerikan. Serangan tadi, bahkan ahli dodi bintang 4 biasa pun tidak berani menerimanya sembarangan, ucap tetua berjubah biru. Tetua satu berkata, puncak dodi bintang 3. Mendengar itu, para tetua yang mengenakan jubah biru di samping merasa sedikit terkejut. Meskipun mereka sudah menduganya, mendengar konfirmasi dari sesepuh ketiga hati mereka tetap bergetar. Mereka telah berlatih bertahun-tahun lamanya, baru berhasil mencapai tingkat dodi bintang 4 sekarang. Sementara Xiaoyan, di usianya yang begitu muda, tidak hanya mencapai puncak dodi bintang 3, tetapi teknik alkimianya juga sangat mahir. Semua ini melampaui mereka, benar-benar membuat mereka harus mengakui kehebatannya. Di asosiasi alkemis, seorang lelaki tua berambut putih tertawa kecil melihat awan petir mengerikan di langit. Hehehe, anak ini benar-benar mengejutkan. Tidak kusangka kali ini dia bisa memicu petir iblis hitam. Sosok orang itu, kenapa mirip Xiaoyan ya? Mustahil. Bagaimana mungkin Xiaoyan bisa memurnikan pil tingkat kaisar? Ucap Muller. Pria berjubah abu-abu bertanya. Muller, apa yang kau lihat? Tidak apa-apa. Ayo kita pergi. Ucap Muller menggeleng. Sambil berkata demikian, Muller terus bergumam kata-kata seperti mustahil. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.